Oke, selamat malam sekalian, saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan membahas bagaimana memanggang roti rasa ropang, roti panggang. Oke, saya yakin bahwa banyak di antara saudara-saudara sekalian punya toaster ya atau alat pemanggang, tapi lebih suka membeli daripada kafe ataupun dari kaki lima ya yang dipanggang di pinggir jalan karena rasanya beda ya. Oke, tapi kalau kita tahu bagaimana caranya memanggang roti supaya jadi rasa keropang dari kafe, itu akan mungkin tidak perlu beli lagi ya. Oke, karena tidak tahu saja, jadi banyak di antara saudara sekalian membeli dari kafe dan kaki lima. Oke, ada saya kasih tip ya bagaimana caranya, dan saya yakin dengan punya toaster bisa digunakan lebih murah lagi daripada beli di kafe sampai 12.000. Ini kalau punya sendiri bisa digunakan lebih bersih, higienis, dan satu hal lagi yang berkaitan dengan higienis ya, mungkin Anda tidak akan berani beli daripada kaki lima ya, ropang pinggir jalan. Seandainya Anda tahu bagaimana cara menyimpan itu gerobaknya ya. Gerobak kalau selesai mereka jualan, mereka gerobak taruh di tempat gerobak ya. Mungkin di sana yang saya pernah lihat itu banyak tikus ya, pada naik gitu segeli. Jadi seandainya Anda tahu, mungkin Anda tidak akan berani lagi beli makanan yang di pinggir jalan ya. Oke, tapi sebelumnya saya akan mengucapkan banyak terima kasih seandainya saudara-saudara kalian klik subscribe atau like ya, atau juga komen. Oke, terima kasih. Jadi toaster ini kuncinya ada di ini ya, di gap ini ya. Ini gap. Jadi selama ini orang berasumsi bahwa ini untuk satu roti saja ya masuk sini ya. Oke, tapi sebenarnya ada cukup untuk dua ya. Oke, kita coba bagaimana caranya agar roti yang kita panggang di toaster itu rasanya seperti roti panggang dari kafe atau di pinggir jalan ya. Oke, pertama kita sini cuma ada susu saja, jadi saya pakai susu saja ya. Saya tidak ada coklat atau lain-lain, hanya susu saja. Di susu ini roti. Oke, caranya begini. Oke, kita panaskan dulu roti ini, panaskan roti tawar ini dengan api yang kecil saja, di satu cukup. Jadi pertamanya kita panggang dulu ya, panggang dulu sampai agak hangat ya, jangan terlalu kering ya. Di apinya kecil saja. Ini udah mulai hangat. Jadi sekali lagi dengan toaster ini kebersihan atau higienis kita terjamin ya, sehat juga, murah juga daripada Anda beli di pinggir jalan yang di kaki lima itu, yang gerobak-gerobak itu. Itu kalau Anda tahu, itu begitu selesai dagang mereka taruh di pinggir-pinggir atau di dekat rumah mereka di luar ya. Itu yang bikin banyak tikus atau kotoran banyak ya. Oke, sebentar saja, tidak usah lama-lama. Kita kasih keluarkan rotinya. Ini hangat. Nah, oke. Terus kita tuangkan susu ya.
tuangkan susu atau apa saja yang Anda suka, jamnya atau coklat atau stroberi atau nuts ya. Oke, kita tuangkan. Sesuka Anda ya. Jadi pertama kita sebelum kasih susu, kita hangatkan dulu ya. Oke, cukup. Oke, kita tutup susunya. Taruh lagi. Nah, sekarang nih kita ditempelkan ya susu ini. Kita satukan. Nah, ini di sini kuncinya. Oke, ini 2 lapis susu nih, roti ini kita masukkan ke 1 gap ya. Nah, macam itu. Oke, kita kasih hangat. Apinya kecil saja, gak usah panas-panas, dan tidak perlu sampai kering ya. Oke, jadi kenapa kalau di kafe atau di roti panggang pinggir jalan itu kenapa rasanya enak? Karena jamnya itu atau susu itu ikut dipanaskan. Sementara kalau kita satu-satu, lepas itu udah dipanaskan, kita tabur, kita kasih taruh jam, terus makan. Nah, itu jam itu atau susu itu tidak terbakar, tidak panas ya. Itu yang rasanya kan lain. Jadi ini salah satu rahasia ya. Rahasianya itu. Jadi kita panggang dua-dua ya, langsung ditempelkan. Nah, kita tahu apinya kecil saja, di satu saja, nggak usah panas-panas. Oke, kita tunggu. Tidak perlu sampai garing karena akan rasanya tidak sedap ya, tidak enak ya. Sampai tercium, udah cukup tercium. Beberapa mungkin tidak sampai 2 menit lah, 1 menit cukup tuh. Oke, nah ini macam ini hasilnya ya. Oke, kita ambil tisu. Nah, ini 2 lapis susunya ikut terpanggang ya, ikut terpanggang, jadi rasanya akan lain ya. Tuh, jadi disatukan. Oke, itu saja tipsnya, dan saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan atau juga like. Terima kasih.